Iya. Kalau misalnya minum air putih hitungannya dia puasa apa enggak tuh? Puasa. Puasa kalau minum air putih. Iya, kalau misalnya minum air putih aja sebutannya puasa. Yang penting tidak berasa, ya tidak ada rasanya. Hitungannya jadinya puasa, ya. Iya Bu Nuriati ya. Iya. Sering. Terus yang ketiga penyakit stroke. Nah, kenapa disebut penyakit tidak menular ini? Sebenarnya aku sebutin ini 10 besar ya Bu ya. Yang pertama itu hipertensi, paling banyak hipertensi di Indonesia. Terus yang kedua DM, yang ketiga stroke. Kok kenapa sih bisa stroke paling tinggi? Perasaan nggak pernah nemu yang mulutnya menyon gitu. Nah sekarang tuh setelah disurvei sama pemerintah, ternyata stroke itu tidak hanya terjadi pas usia muda, usia tua. Justru usia muda itu sekarang udah mulai banyak. Kenapa? Karena tahu nggak Bu, kenapa makanya PTM ini gencar banget selalu datang ke desa-desa? Karena apa? Untuk menghindari terjadinya si stroke ini. Kenapa bisa jadi stroke? Sebenarnya alasannya simpel. Karena sebenarnya dia itu awalnya dari hipertensi sama kolesterol yang didiamkan saja berlama-lama sampai berlama-lama, akhirnya pas saat dia tinggi langsung terjadi stroke. Harusnya kalau misalnya dari awal sudah diindikasi, makanya maksudnya sudah tahu dari awal kalau misalnya hipertensi atau dia sudah mengalami kena kolesterol, itu diobatin Bu, minumnya diobatin terus. Kalau misalnya sudah minum diobatin, insya Allah stroke itu nggak akan terjadi gitu. Jadi makanya kenapa kita turun ke desa itu untuk mencegah yang terjadinya seperti ini, kayak stroke, jantung, terus penyakit kanker. Nah itu untuk menghindari itu semua. Nah terus kalau yang penyakit yang keempat itu, nah yang tadi aku sebutin, penyakit jantung koroner. Asalnya juga sama lagi dari hipertensi sama kolesterol. Bisa juga dari gula, karena kalau gula itu komplikasi ya. Kenapa sih bisa terjadi penyakit jantung? Itu karena peredaran oksigen dari paru-paru ke si jantung itu tidak sampai, makanya terjadi penyakit jantung. Kok kenapa sih bisa tidak sampai? Bisa juga karena si kolesterol itu. Misalnya sumbatan darahnya itu tersumbat, karena kan kolesterol itu kan terjadi karena adanya sumbatan di bagian saluran yang lainnya, saluran atau peredaran darah. Dia melewatnya susah, makanya jadilah terkena penyakit jantung dan stroke bisa juga. Nah seperti itu, makanya pemerintah konsep banget nih, sebelum sakit jadi dicegah dulu Bu. Iya. Dicegah dulu, kalau sudah sakit baru diobati. Benar gitu. Makanya kalau misalnya dari presentasi, kalau misalnya dari WHO ya, ada dari 91% orang tidak diperiksa PTM, tidak diperiksa untuk pencegahan pengendalian. Nggak tahu tidak 91% ini apa dia punya hipertensi atau enggak. Dan terus dari 91% itu hanya 8% yang diperiksa hipertensi, diperiksa kolesterol, itu 8% doang. Nah dari 8% yang udah tahu, itu cuma 2% doang yang berobat rutin. Sisanya 6%-nya tidak melakukan pengobatan rutin padahal dia tidak tahu. Jadi cukup miris juga ya, 91% tidak diperiksa. Makanya sekarang tuh sebenarnya banyak anak muda yang kalau misalnya bukan anak muda malahan, kalau anak kecil juga. Makanya sekarang ini nanti program bulan Juli kita ada kegiatan bulan Juli untuk melakukan pemeriksaan DM terhadap anak, karena udah banyak banget, khususnya untuk wilayah Kabupaten Tangerang ada 318 anak yang menderita diabetes. Masih kecil udah diabetes. Kenapa? Makanannya bisa nih. Makanannya kan kayak misalnya minuman yang manis-manis, teh sisri, pop ice dan lain sebagainya. Terus orang tuanya tetap aja ngasih, walaupun yang penting mah diem lah. Padahal sebenarnya harusnya dihindar. Iya. Jadi sekarang tuh kenapa makanya PTM ini PR-nya makin banyak nih, karena usianya kalau dulu tuh usianya cuma 18 sampai 59 tahun, sekarang udah mulai dari 13 tahun sasarannya. 13 tahun udah banyak yang kena penyakit DM sama kolesterol. Gitu. Nah, terus yang kelima ada penyakit kanker. Bukan nakut-nakutin ya Bu ya. Ini pure maksudnya istilahnya judul kita datang ke sini itu untuk mengendalikan dan mencegah penyakit menular dan tidak menular. Nah, terus yang berikutnya kanker. Kanker apa aja, ayo? Kanker cervix. Ya, kanker cervix. Kanker payudara. Aku masih ingat aja.
HIV DNA sama IVA sama Sadaris sudah berapa orang? Karena aku tahunya kayaknya mens berjamaah ya kayaknya di sini ya. Iya, mens semua, rata-rata semua. Kenapa ya bisa sampai mens jamaah kayak gitu? Padahal Ya, saya yang diperiksa dia takut, Bu Bidan. Kemarin itu dari kita cuma ada berdua ya? Ya. Bertiga. Bertiga doang, emang bertiga. Kalau misalnya Jayanti ada bertiga. Padahal sebenarnya balik lagi, mendingan tahu dari awal. Kayak misalnya kasus ya yang udah beberapa. Jadi dia tuh dari awal udah tahu. Kalau misalnya dari awal udah tahu, cuma satu konsekuensinya pengobatannya dikasih obat minum terapi selama 10 hari sembuh. Kalau dari awal tahu. Tapi kalau misalnya kebanyakan, kalau misalnya kanker itu kasusnya, kanker itu kan sebenarnya tidak ada keluhan, Bu. Tidak ada keluhan. Kanker itu nggak ada keluhan sama sekali. Dia baru ada keluhan saat stadium akhir. Nah, ya stadium 4 atau mendekati, mendekati kematian baru ada keluhan. Iya. Enggak ada cirinya sama sekali, enggak ada cirinya. Karena kalau misalnya kanker itu mungkin ada benjolan, tapi enggak pernah kerasa, Bu. Enggak pernah, karena enggak ada keluhan apa-apa. Nah, baru kerasa tuh setelah stadiumnya sudah mencapai stadium 4 atau stadium akhir gitu. Jadi makanya aku dengan kesini tuh sayang loh sama ibu-ibu ya. Bukan karena apa-apa. Nah, terus jadi kalau misalnya itu di sini ada enggak yang sering keputihan? Kemarin saya Ayo. periksa keputihan tapi Ngendap nggak keluar kan? Ada, makanya kalau misalnya aku alhamdulillah rutin ya Bu ya tiap tahun melakukan IVA tes untuk dibersihkan si keputihannya itu. Keputihan itu salah satu tanda terjadinya kanker juga. Jadi ibu yang kalau misalnya ngalamin keputihan hati-hati ya, keputihan doang kayak gitu nggak masalah lah. Padahal harusnya diperiksa kalau sudah keputihan. Karena kita kalau misalnya udah ada ibu dengan keluhan kok sering keputihan dok, udah kita langsung curiga ke arah sana gitu. Nah, kalau misalnya kanker tuh ada ya, kankernya ada 11 macam. Yang pertama kanker payudara. Kanker payudara itu bisa ditangani dengan bisa dilakukan pemeriksaan dengan sadarnis. Apa hayo sadarnis? Ya, pemeriksaan payudara sendiri. Caranya gampang kok Bu, tinggal angkat tangannya. Posisinya tidur ya. Posisinya tidur, bukannya berdiri. Jadi angkat tangannya bentuknya seperti ini. Terus ibu teraba. Diraba, ada benjolan apa enggak? Pakai tangan sebelah ya. Begitu diraba, nanti ibu kerasa ada benjolan apa enggak. Kalau misalnya memang ada benjolan, itu berarti mau mengarah ke kanker payudara. kebanyakan yang raba suaminya. Ya, kalau suami mah nggak pakai perasaan. Iya, justru pakai perasaan. Perasaannya yang lain. Pakai nafsu. Iya. Terus yang kedua adalah kanker serviks. Nah, kanker serviks benar banget ya, atau disebutnya biasanya kanker mulut rahim. Mulut rahim itu yang kemarin kita melakukan pemeriksaan IPA tes dan HPV DNA. Itu karena udah banyak banget Bu. Jangankan yang menikah, yang gadis juga banyak yang mengalami seperti itu karena kondisi makanan yang tidak sehat. Nah, itu banyak banget. Nah, terus kalau misalnya itu diperiksanya harusnya dilakukan IPA tes dan HPV DNA minimal 1 tahun sekali. Nah, apa kok Bu? Sakit sumpah deh. Memang mendingan takut tapi taunya sedini mungkin, apa takut pas dulu taunya udah parah. Ingat loh kok anak, cucu, suami, ya. Suami kalau misalnya kita kenapa-napa gimana coba? Yang diobatin kalau ada penyakit kayak busil itu kan udah hilang. Iya, betul. Terus yang ketiga adalah kanker paru-paru, keempat kanker hati. Kanker hati itu salah satunya penyakit kuning ya, contohnya penyakit kuning. Kalau misalnya dia udah orang yang punya penyakit kuning itu maksudnya orang yang punya penyakit hati itu sebenarnya belum tentu kuning, sebutannya aja kuning. Kalau misalnya sudah kuning, berarti dia udah tahapnya apa? Tahapnya udah tahap akhir. Dia udah parah-parah banget makanya dia jadi kuning. Tapi kalau misalnya diperiksa, makanya sekarang kita konsen ibu hamil selalu diperiksa penyakit hepatitis, sebutannya hepatitis ya Bu ya. Selalu diperiksa hepatitis karena untuk mencegah biar si ibunya tidak menularkan ke si dedek bayinya. Iya, kenapa? Karena sekarang banyak banget bayi yang lahir kuning atau dengan masalah si hati ini. Bukan iri hati ya, bukan penyakit hati, tapi ini emang beneran hati beneran ya. Terus yang kelima adalah kanker nasofaring atau kanker tenggorokan, kanker kolon usus, limfoma, rektum, leukemia, sel darah putih. Ada yang tahu leukemia?
Iya, terus sama kanker kulit juga. Itu semua banyak kanker ya, banyak ya macamnya kanker. Kanker kulit juga sampai ada. Nah, terus yang berikutnya asma. Asma tuh kan kalau misal asma itu terasa sesak setiap kalau misalnya melakukan aktivitas apa-apa tuh terasa sesak. Nah, itu sebutannya asma. Beda lagi sama PPOK. Ada yang pernah dengar PPOK? Sama-sama penyakit paru. Ada yang dengar nggak? Ada yang tahu nggak PPOK? PPOK itu sama dengan penyakit paru, tapi awalnya dia disertai dengan batuk selama 1 bulan full tidak bisa sembuh sama sekali. Itu namanya PPOK. Nah, dia keluhannya hampir mirip sama asma, cuman kalau asma kan terjadi kalau misalnya saat dia capek aja atau apa. Kalau misalnya ini terus menerus selama sebulan full dia merasa sesak. Ya, biasanya sih terjadi yang orang pada perokok sih. Nah, kalau misalnya untuk penyakit menular itu ada 2 macam ya Bu. Menular langsung dan menular melalui binatang atau vektor. Ya, apa itu? Coba yang kalau misalnya yang langsung Ibu udah pada hafal kali ya. Kayak apa? Nah, ya bisa. Kalau misalnya menular langsung itu seperti yang biasa yang diimunisasi. Imunisasi itu kenapa bayi harus diimunisasi? Karena untuk menghindari penyakit menular yang langsung ini. Kayak misalnya difteri, pertusis, campak, itu semuanya itu menular secara langsung. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang penderita yang sama, difteri, pertusis, tetanus, campak dan lain sebagainya, itu tuh akan terkena gitu. Jadi kalau misalnya untuk salah satunya itu penyakit yang menular adalah yang biasa kita kasih imunisasi. Imunisasi pada hafal enggak? Jangan enggak deh. Aduh. Gimana mau motivasi nih? Ayo. Iya, udah sampai campak aja. Ada IPV, ada HPV, sekarang ada tambahan lagi, udah mulai banyak ya. Jadi sering-sering dihafal biar bisa motivasi ibu hamilnya ya. Gitu. Ya salah satunya gitu. Terus kalau misalnya pembawa vektor kayak apa? Malaria, penyakit demam berdarah, cikungunya, filariasis, itu tahu semua nggak? Kalau misalnya filariasis ada yang tahu? Filariasis itu kaki gajah. Kaki gajah dicegahnya dengan apa? Kaki gajah dicegahnya dengan apa? Nyamuk bukan dengan nyamuk. Iya betul, dari nyamuk. Bisa juga enggak, kalau misalnya filariasis kalau misalnya kaki gajah dari nyamuk, dari cacing lebih tepatnya. Kalau misalnya itu jadi kenapa filariasis itu dia jadi kenapa setiap bulan Februari sama Agustus itu kalau misalnya setiap pemberian vitamin A selalu dikasih obat cacing untuk mencegah filariasis ini. Itu Bu. Jadi ternyata puskesmas kerjanya udah banyak ya, penyakit yang diaring sama puskesmas banyak banget ya. Iya Bu, banyak banget. Jadi makanya ini kita saking konsennya karena udah terlalu banyak Bu, bayi, balita, orang tua, bahkan remaja yang sudah punya penyakit macam-macam sekarang. Nah, kalau 10 penyakit menular yang terbesar adalah yang pertama influenza. Udah pasti rumah ya, banyak banget yang punya penyakit menular Bu itu. Iya. Penularannya melalui apa sih? Kalau misalnya ya, udara juga bisa, terinfeksi virus juga bisa, itu ya. Makanya kalau itu paling terbesar itu nomor 1 adalah flu. Terus yang kedua TB. Kalau misalnya TB, dia penularannya adalah melalui udara juga sama melalui percikan dahak dari orang yang terinfeksi TB. Nah, kalau misalnya itu, tapi jangan takut kalau misalnya orang yang punya penyakit TBC, kebanyakan orang salah satunya juga ada misalnya yang waktu pas aku kegiatan kronis juga sama, dia punya TBC tapi takut untuk mengakui bahwa dia TBC karena takut dikucilkan. Aku baru tahu loh kalau misalnya punya penyakit TB dikucilkan. Emang iya ya? Bukan dikucilkan sih, cuma lebih kita menghindar Oke, gini, kalau misalnya orang yang sudah terdiagnosis dia TBC terus sudah minum obat, baru sekali minum obat ya, itu kumasnya udah langsung melemah, kemungkinan untuk menularkan itu kecil. Jadi kalau misalnya dia punya TBC terus udah minum obat, itu jangan takut karena dia sudah dilemahkan sama si obatnya gitu. Nah gitu, jangan main
dihindari aja. Iya, jadi sebenarnya takut nggak cuma lebih ke menghindar. iya, lebih mencegah ya, lebih mencegah. Coba tuh yang kemarin itu. Iya, betul. Jadi kalau sudah terpapar sama obat TB, tolong jangan diituin. Dia nanti makin down, malah makin mengucilkan diri. Jadi kalau misalnya dia sudah terpapar nggak apa-apa, nggak usah terlalu takut. Ya, nanti saya kasih edukasi. Iya. Oh, kalau itu salah, janganlah. Walau misalnya kemungkinan kecil menular, tapi kalau bisa usahakan kalau minum satu itu jangan. Bukan satu gelas, satu galon dua. Kalau nggak beda. Nah, gimana sih cara mencegah TB? Sebenarnya kalau misalnya ada riwayat anak yang punya penyakit, kalau misalnya dari awal sebenarnya udah dihindari nih dengan imunisasi BCG. Itu menghindari TBC bu, BCG. Terus yang kedua, kalau misalnya itu hindari kontak dengan yang penyakit TB, tapi yang belum minum obat. Terus yang kedua, lakukan segala sesuatunya dimulai dengan mencuci tangan. Pokoknya kalau misalnya mau apa-apa harus cuci tangan ya bu ya. Pokoknya gitu, mau itu kita ngerasa nggak kontak sama siapa-siapa atau nggak ketemu sama siapa-siapa atau ngerasa nggak ngelakuin aktivitas apa-apa, pokoknya kalau bisa pas mau makan harus cuci tangan atau mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan mulut, cuci tangan. Itu intinya, cuci tangan, ajarin ke anak bu ya. Terus yang keempat adalah infeksi hepatitis yang aku bilangin tadi. Dari hepatitis itu penyakit kuning, hatinya itu udah bermasalah. Jadi kalau misalnya hati itu fungsinya untuk apa? Menetralisir racun. Kalau misalnya udah masalah sama hatinya udah apalagi kronis. Jadi apa yang kita makan nih misalnya kan kotor sebenarnya. Tapi kalau misalnya punya penyakit hati, kalau misalnya punya penyakit hepatitis, apa yang kita makan itu langsung aja terserap sama si tubuh. Tapi kalau misalnya punya penyakit hati, dicerna dulu nih sama si hatinya ini, biar maksudnya yang kalau misalnya dia ada sesuatu yang bermasalah, warning langsung si hati dan gak akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau sudah bermasalah, ya udah jadi kuning. Nah itu tuh dicegahnya gampang. Pas saat lahir kita langsung, kalau misalnya lahir dari di bidan atau di puskesmas itu langsung disuntikan hepatitis untuk menghindari penyakit kuning. Nah kalau misalnya ibu-ibu gimana nih? Kalau misalnya ibu-ibu ada vaksinnya enggak? Nanti akan ada. Saat ini sih lagi proses ini ya bu ya. Nanti tuh sekarang ini lagi konsennya di tenaga kesehatan aja dulu. Jadi ke tenaga kesehatan karena vaksinnya kebetulan mahal banget. Jadi diutamakan itu tenaga kesehatan sekalian di eksperimen sih bisa panggilnya. Ya seorang kesehatan mah selalu jadi garda terdepan. Gitu. Iya, aman. Iya. Nanti bu, makanya saat ini juga tenaga kesehatan belum semuanya karena emang vaksinnya mahal banget. Jadi aku pun juga sama belum masih daftar waiting list. Jadi, iya betul. Terus, ya? Bisa. Sini leher, juga bisa. Pokoknya kalau misalnya kanker jadi atas ibaratnya mamanya gitu loh. Iya, kalau misalnya ini namanya mama. Mama. Oh jadi TB itu nggak harus di paru-paru. Iya, ada TB kulit, juga ada paru-paru. Paru-paru udah pasti. Payudara juga ada, kelenjar juga ada. Banyak bu TB. Jadi nggak harus langsung di paru-paru aja. Ya, karena kan dia diobatin agak susah. Karena udah sarafnya udah tumpuk di sini. Kemarin bawa satu tuh ya. Iya. Aku boleh duduk nggak? Ya. Dok, saya baru kali ini. Biasanya saya bawa paru itu yang kena paru-paru. Itu kan paru dalam. Ya, di sini kata dia. Ada yang di sini. Ternyata banyak banget ya penyakit ya. Penyakit gawanya banyak. Banyak Padahal banget. tadi udah digibahin ya, kita udah gak gibah soal penyakit, tapi kalau tetap mau kabur itu. Iya dasar. Sakit hati. Iya. Iya
ngehindarinnya juga salah satu pencegahannya cuci tangan ya Bu ya. Cuci tangan pokoknya, karena kan kalau misalnya hepatitis itu kan sebenarnya kebanyakan dari makanan. Kebanyakan dari makanan. Jadi kalau misalnya usahakan makanya cuci tangan untuk menghindari yang namanya penyakit yang macam-macam dari si penyakit itu. Ya, salmonella juga sama, salmonella itu diare, itu juga sama. Kenapa sih kok bisa? Diare itu termasuk penyakit yang menular, kenapa bisa menular? Ayo loh. Nah ya, misalnya ada orang yang lagi punya penyakit diare, terus dia BAB di WC, terus kan otomatis bakterinya tertinggal kan di WC itu. Nah orang yang berikutnya dalam kondisi sehat bisa terkena TBC karena bakterinya bisa pindah ke kita, makanya disebutnya diare itu penyakit menular. Itu ya, ih repot amat ya WC aja sampai bisa nularin ya, gimana mau BAB gitu kan? Oh iya. Seru banget gitu. Oh, Nah ya, cuma masalahnya tahu nggak ya sampai kapan? Terus yang berikutnya malaria, penularannya melalui gigitan nyamuk. Terus cara pencegahannya biasa menggunakan kelambu, menghilangkan tempat berkembang biak nyamuk dengan melakukan 3M. Nah terus tetanus juga sama, salah satu penyakit menular. Sebenarnya ini udah dicanangkan lama banget ya Bu ya. Ini ibu-ibu di sini udah pada suntik tetanus belum? udah waktu hamil. Waktu hamil doang ya? Udah sampai Kalau kita dulu, kalau saya ya, TT itu pas menikah. ya. 2 kali TT pas hamil. Hamil berapa kali? Hamil 3 kali. Selama hamil selalu suntik. Pas hamil selalu suntik. Iya, kayaknya kan ya pertama 4 kali kehamilan ya, Iya. 3 kali suntik ya. Oke. Pokoknya setiap hamil ada TT-nya. Oke. Aku akan kasih tahu di sini kalau misalnya tetanus, anti tetanus yang paling, maksudnya istilahnya yang paling kekebalannya itu terjaga itu suntiknya sebanyak 5 kali. 5 kali. Jadi ini kalau misalnya pas catin kayak Bu Oktri ya, Bu Oktri pas catin dia udah suntik sekali misalnya. Terus pas itu pas hamil dia suntik pas catin dia 2 kali. 2 kali suntik, terus pas hamil dia suntiknya cuma sekali Bu, nggak 2 kali. Kalau misalnya dia belum pernah suntik catin biasanya 2 kali hamil, yang hamil. Tapi kalau misalnya pas catin sudah dilakukan berarti pas hamil cuma sekali. Terus berikutnya setahun kemudian sekali lagi saat habis melahirkan sekali lagi. Terus berikutnya setahun sekali lagi. Nah ini Bu, kalau misalnya anaknya 10 nggak selalu hamil langsung disuntik nggak. Kalau sudah 5 kali nggak usah suntik lagi, gitu. Jadi mentang-mentang anaknya 10 kali disuntik nggak usah. Iya. Kalau yang ketiga, keempat, 5 enggak. Iya, cuma sampai 5 kali. Kayaknya saya sih tiap hamil disuntik. Iya. Jadi sebenarnya sih itu Melengkapi kali ya. iya mungkin. Kalau misalnya pokoknya intinya selama kita apalagi wanita usia subur. Jadi ini ibu-ibu nih ceritanya kalau misalnya aku perasaan dari 2 kali atau 3 kali nggak apa-apa, mau suntik lagi juga nggak apa-apa. Karena kita memang konsennya ke wanita usia subur. Wanita usia subur ya. Kalau misalnya udah lansia mah nggak masuk karena udah nggak subur lagi. Iya. Emang udah enggak Bu juga nggak disuntik. Pokoknya 5 kali aja cukup, 5 kali. Kita juga nggak disuntik kok. Nah, iya dasar. Jadi yang pertama suntiknya pas pertama, terus yang kedua itu jaraknya 1 bulan dari suntik pertama, yang kedua 6 bulan dari suntik yang kedua, yang keempat itu 1 tahun dari suntik yang ketiga, yang kelima itu 1 tahun dari suntik yang keempat. Jadi jaraknya 0, 1, 6, 12 ya. Oke. Nah, cara mencegah penyakit tidak menular itu caranya gimana sih Bu? Cerdik, pernah dengar nggak cerdik? Ayo cerdik, ayo di refresh lagi. Soalnya ini judulnya sebenarnya pemberdayaan kader, sengaja aku nanya-nanya ke kader karena kadernya yang mau ditanya sama aku. Kalau cerdik, C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Jadi cek nih setiap bulan, makanya PTM tuh selalu konsen setiap bulan.
Karena apa? Setiap bulan tuh harus ditensi, ditimbang. Kalau tinggi badan mah nggak harus sih setiap bulan, karena nggak bakalan nambah kali ya. Ya. Jadi yang penting itu tensi sama timbang berat badan, sama cek gula darahnya, sama kolesterolnya. Itu tuh yang setiap bulan harus dilakukan setiap bulan rutin. Nah terus E-nya itu nyahkan asap rokok. Nyahkan asap rokok, jangan dekat-dekat sama yang ngerokok. Iya. Nah betul. Jadi kalau misalnya ada yang ngerokok, aku juga sebenarnya sering lihat, cuma nggak ngomong doang. Dia langsung disumpetin di sini. Gitu. Jadi nyahkan asap rokok dalam arti kata bukan berarti orang yang disuruh berhenti merokok. Mungkin berhenti merokok susah kali ya Bu ya. Ya, jadi paling kalau misalnya bisa jangan kalau saat merokok itu jangan dekat-dekat lah gitu. Maksudnya istilahnya dalam arti kata kalau misalnya dia merokok di luar rumah aja. Kalau misalnya di luar rumah berarti itu hitungannya sudah menyahkan asap rokok. Jadi di luar rumah tapi jangan di dekat pintu banget. Itu mah sama aja, masuk lagi ke dalam. Kalau bisa di perkarangan rumah atau lah dikasih tempat lah buat ngerokok dia di bawah pohon rindang. Tadi ngomongin gue sih. Ada sih yang buka aja. Iya benar, biasalah. Terus yang ketiga itu R, C-E-R. R itu rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik itu seperti apa sih? Minimal Bu, bukan. Kalau nyuci itu tidak termasuk masak, nyapu, nyuci itu nggak termasuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu dilakukan minimal sehari 10 menit aja Bu. 10 menit aja. Jalan-jalan kecil. Keliling. Enggak, karena kan dia aktivitasnya nggak stabil Bu. Kalau misalnya kita kan kalau sengaja jalan itu kan berarti kan pernapasannya juga ini maksudnya istilahnya stabil. Jadi aktivitas fisiknya yang memang benar ini. Nah gitu kan. Iya, jadi kalau bisa lakukan aktivitas fisik selama 10 menit. Jalan kaki atau lari-lari kecil ya. 10 menit aja tuh. Boleh naik sepeda. Karena kan dia konsisten. 10 menit aja, nggak usah jalan dari sini langsung ke Balaraja naik sepeda, jangan gitu. 10 menit aja, 10 menit. Pulangnya langsung ke tobat. Iya. Kalau lebih bagus lagi sebenarnya sampai 30 menit. Kalau itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena maksudnya biar pernapasannya itu terus keluar keringatnya juga ini. Jadi untuk menghindari penyakit jantung, stroke, kolesterol. Nah itu salah satunya aktivitas fisik. Iya, emang. Tuh tadi juga kan siapa tadi yang nyebut nyuci baju? Iya. Terus yang keempat adalah D, diet sehat. Nah, diet sehat. Kurangin goreng-gorengan, kurangin makan yang asin-asin. Kalau bisa sih perbanyak yang rebus-rebusan. Itu aja intinya. Atau kalau misalnya kalau misalnya bisa sih, kalau di sini kalau bisa untuk menghindari kolesterol atau gimana, usahakan makan maksimal di jam di paling maksimal itu paling mentok jam 5 atau jam 7. Jam 5 atau jam 7. Iya, malam jam 5 sampai jam 7 itu udah paling mentok aja itu pokoknya. Kalau misalnya di atas jam 7 ternyata makan lapar, telur rebus aja 1. Telur rebus, tapi nanti pokoknya itu emang berat. Kalau misalnya biasanya sih paling nikmat tuh makan malam-malam ya. Ya, gitu. Iya, masih. Karena kalau misalnya jam 7 itu kecuali kalau misalnya ibu jam pola tidurnya jam 7 malam ya, itu enggak, itu harus jam 5. Iya. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa, ya, kalau bisa sih lakukan aktivitas fisik itu yang 10 menit. Jadi makannya biar makanan yang apa kita makan itu tidak terendam di badan. Jadi langsung kebakar gitu. Jangan nanti kasih, nggak apa-apa jam 7, tapi jangan langsung tidur. Lakuin aktivitas apa aja gitu ya. Jadi nanti terbakar si makanan itu. Karena justru orang yang punya penyakit diabetes itu karena sering makan malam juga. Balik lagi ke diabetes, kalau misalnya diabetes terjadi karena apa? Paling banyak tuh gula di apa ya?
Yang udah pada tahu ya nasi, tapi tetap aja makan ya. Kalau nggak makan nasi nggak pernah. Kalau misalnya pilihannya buras sama lontong ya Bu Nuriyati ya. Kalau buras sama lontong lebih makan nasi, karena kalau misalnya buras sama lontong justru gulanya lebih tinggi ketimbang nasi. Karena dia sudah diolah ditambahin macam-macam. Jadi kalau misalnya mau nasi aja sekalian. Tapi kalau bisa sih kalau misalnya untuk menghindari diabetes itu, kalau bisa nasinya secukupnya aja, nasinya dikit tapi lauknya yang banyak. Jangan nasinya yang sepiring mentrung tapi lauknya semenel, ya begitu. Ya. Bisa. Kalau misalnya ibu makannya disertai sama gorengan-gorengan. Enggak, kayak kita kalau saya kan suka jam 9 itu suka lapar. Iya. Nggak bisa tidur kalau paling roti gitu. Ya sama aja. Itu bisa ke kolesterol. Bisa kolesterol, bisa juga. Iya bisa. Pokoknya kalau misalnya bisa sih maksimal itu di jam 7 malam. Maksimal di jam 7 malam. Saya sering yoga tapi malam nggak bisa tidur. Oh iya, memang itu PR banget sih Bu. PR banget. Tapi nanti kalau misalnya niatnya insya Allah bisa sih. Berisik juga ya, pusing aku mau dengerin yang mana. Ya, yang berikutnya istirahat yang cukup ya ibu-ibu. Istirahat itu, kalau misalnya istirahat tuh bukan misalnya udah semalam udah tidur lah 2 jam, itu salah ya, hitungannya bukan istirahat. Kalau seusia kita, kalau bisa minimal itu 6-7 jam. 6-7 jam ya Bu ya. Kalau misalnya saat malam itu 6-7 jam dalam sehari. Jangan siangnya dibanyakin terus malamnya sedikit, sama aja. Soalnya kalau misalnya anti racun atau detox yang paling bagus itu ada di jam 11 malam sampai jam 1 malam. Itu paling bagus itu. Jadi kalau bisa sih paling maksimal di jam 10 lah tidurnya ya. Jangan sampai lebih daripada itu, karena di jam 11 sampai jam 1 itu tuh penetralisir racun atau pencegah penyakit itu ada di jam segitu. Jadi kalau misalnya bisa usahain tidurnya teratur, istirahat cukup. Sama kelola stres, ini sih yang paling susah menurut aku di antara semuanya. Ya, betul. Tapi kalau bisa usahain, ibu cari peralihan untuk mengelola stres ini seperti apa. Jangan belanja, shopping, sama aja pulangnya juga pusing lagi, uangnya habis. Nah, misalnya dengan melakukan hobi yang kecil yang kira-kira bisa menghilangkan stresnya ibu. Nah, karena ini juga stres juga mempengaruhi ibu. Bisa gula tinggi, stroke bisa, jantung bisa, itu juga sama. Iya, Ada betul. sering stres, makanya ngomongin stresnya Nah, nggak apa-apa, kan soalnya nggak pakai modal kalau karaokean. Kecuali kalau ke itu yang Inul Vista. Itu baru pusing. Kalau karaokean di rumah mah nggak apa-apa Bu. yang tadi apa? Oh, cerdik, nyahkan asap rokok. Nyahkan asap rokok, kan? Pakai buat apa? Dia pakai ngingetin lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk pencegahan pemberantasan dilakukan melalui beberapa kegiatan. Udah banyak ya Bu kegiatan puskesmas yang dilakukan. Yang pertama promosi kesehatan. Makanya kita datang ke sini itu minta bantuan ke ibu-ibu kader karena penyakitnya ini udah macam-macam Bu, terutama penyakit menular dan tidak menular. Itu udah macam-macam. Apalagi kalau misalnya menular itu kayak model kayak HIV. Aku kasih tahu kalau misalnya HIV itu tidak akan menularkan melalui ciuman pun tidak akan menularkan. Yang menularkan itu apabila kita terkena percikan darahnya dia atau berhubungan suami istri sama dia. Nah itu yang bisa menularkan hanya itu. Iya, percikan darah. Misalnya kena darah yang orang HIV terkena sama kita. Misalnya dia luka terus terkena sama kita. Nah itu bisa menularkan. Iya. Ya. Oh. Bisa mungkin kontak juga sama cepat terkena percikan darah itu. Karena sekarang tuh banyak, aku kasih tahu banyak juga oknum, biasanya sih dari luar negeri ya. Oknum sengaja Bu naruh suntikan di kursi
terus didudukin sama orang, isinya itu suntikannya itu bekas darahnya sih penderita HIV. Nah itu yang seperti Jangan itu. sampai kita kontaminasi itu ya. Nah tapi balik lagi Bu, kalau misalnya dia istilahnya dikucilkan, dia akan memberontak. Jadi kalau misalnya makanya aku kasih tahu, kalau misalnya punya penyakit HIV itu kalau bisa dirangkul, kamu kuat gitu ya. Karena kita pelukan sama dia atau bahkan ciuman sama dia pun nggak akan menularkan. Yang menularkan hanya berhubungan suami istri dan terkena percikan darah. Jadi kalau misalnya ada yang si itu tuh HIV, jangan dikucilkan, rangkul aja, maksudnya istilahnya. Asal ulah ngajak dalam arti kata, kalau misalnya dia orang yang benar seperti marbot tadi, itu nggak apa-apa, rangkul aja. Tapi kalau misalnya dia sifatnya sudah mengajak, misalnya kan kebanyakan tuh yang kalau punya penyakit HIV itu biasanya ada masalah dengan seksualnya dia. Ada beberapa kasus yang memang LGBT, tahu LGBT bahasa keren ya pokoknya gitu. LGBT ya loh, jadi hubungan sesama jenis ya. Nah itu yang masalah. Kalau misalnya dia tidak mengajak seperti itu, nggak apa-apa, temenin aja. Tapi kalau misalnya dia ngajak sampai mau pacaran lah atau apa, nah itu baru yang Itu dihindari. ada obatnya nggak sih mungkin? Ada. Tapi Tidak mengobat, tidak menyembuhkan, tapi dia bisa melemahkan si virus HIV itu. Jadi jatuhnya nanti kan kalau misalnya orang HIV yang tidak terobati itu biasanya dia hidup hanya 5 tahun kalau tidak diobati. Oke. dia nggak mesin banyak. Oh iya, pokoknya udah jelek banget deh gitu ya. Tapi akhirnya maksudnya saat ini hidup apa tidak? Oh sudah meninggal karena ketahuannya itu udah ini ya kronis. Udah bener-bener drop, kirain kita mah ya masih setelah jauh sih. Iya. Kirain saya tuh orang kena TB paru. Kayaknya di pasar Jayanti juga pernah dengar ya ada yang Ada Jayanti sekarang kan jadi pusat rujukan HIV. Oh iya ada Pabuaran juga. Apa? Beda. Sama-sama penyakit menular tapi beda. Kalau misalnya HIV itu kan melalui darah, kalau misalnya sifilis itu biasanya ya benar-benar dari hubungan suami istri, biasanya suaminya yang suka jajan. Iya, itu entah yang dicurigai suaminya apa istrinya, aku nggak tahu. Ya, temen kan Bu, temen kan? Oke, teman. Cuma teman. Oke. Benar itu mabuk sangat mengerikan. Iya, jadi makanya kalau misalnya sudah punya penyakit, kenapa nih makanya sekarang ibu hamil tuh wajib periksa 3 ini. Yang pertama HIV, sifilis, sama penyakit HBsAg atau penyakit kuning. Karena ini kalau udah terkena, apalagi menular, karena menularkan ya kasih anak penyakit ini. Jadi kalau misalnya sudah menularkan, kasihan kasih anaknya, ya. Yang lebih kasihan masih yang nggak melakukan hubungan tapi tiba-tiba dia tertular, itu yang kasihan. Nah, terus ya upaya puskesmas itu promosi kesehatan. Promosi kesehatannya berupa kayak program Indonesia Sehat, PISPK, PHBS. Nah, itu tuh Bu, gerakin Bu, ayo gitu, cuci tangan gitu. Terus sering melakukan penimbangan berat badan tiap bulan, makan makanan sehat, terus juga BAB di jamban. Di sini udah nggak ada kali ya yang BAB-nya di pot kayak gitu. Ada nggak? Masih ada nggak? Tapi nggak banyak kayak dulu. Oke, ini masih ada. Padahal kota ya Jayanti. Udah sih darah yang masih ini. Oke. Terus juga ini kegiatan berikutnya adalah penyakit tidak menular ya, kegiatan puskesmas. Kegiatan puskesmas sekarang penyakit tidak menular itu PTM sasarannya Bu sekarang udah mulai turun lagi nih. Jadi usianya 13 sampai lansia. 13 tahun Bu udah mulai diperiksa sekarang. 13 tahun udah terdaik. Sekarang pokoknya dicetek-cetek aja pokoknya setiapnya. Nah itu udah mulai 13 tahun. Kenapa? Karena cegah penyakit tidak menular. Karena dengan mengikuti kegiatan PTM, insya Allah akan terhindari dari penyakit darah tinggi, stroke dan jantung. Kalau kanker kulit itu apa aja itu? Susah ya, sama aja dengan kanker yang lain. Kalau misalnya sudah terdiagnosis dia Kayak derajatnya kusta udah itu itu, termasuk ya Bu. dia jadi kalau kulit itu nggak kelihatan ya Bu ya bentuk kulitnya
seperti apa, tapi sih lebih kelihatan bentuk tubuhnya yang kurus. Makanya kalau orang yang kurus patut dicurigai ya Bu. Salah. Kurusnya dilihat dulu, kulitnya tidak segar. Bukan cuma kurus. Iya, cincin ditanya gimana nyambung gitunya. Jadi jangan asal kurus aja. Terus berikutnya adalah pencegahannya dengan memberikan imunisasi. Jadi dari bayi sampai sekolah usia dasar kelas 6. Terus juga pemberian obat cacing untuk menghindari kecacingan sama filariasis tadi yang disebutkan. Itu biasanya diberikan di sekolah, di rumah sakit sama di posyandu. Terus juga pencegahan DBD, satu rumah satu jumantik. Apa? Pernah dengar nggak tuh satu rumah satu jumantik? Ya, jumantik itu kan jentik nyamuk. Nah, kalau misalnya bisa, kalau di rumah ada yang misalnya buat nampung air, sering-sering diperiksa Bu, seminggu sekali aja diperiksa. Disorot pakai, udah pada tahu kan? Kalau misalnya caranya pakai senter doang, tinggal dilihat pakai handphone ada ini enggak, ada yang utak-utak enggak gitu. Kalau misalnya memang ada yang utak-utak, buang aja airnya Bu, jangan sayang-sayang. Karena apa? Kalau misalnya disayang-sayang nanti malah jadi kena DBD jatuhnya. Ya, sayang sama air, anaknya masuk rumah sakit. Nah, terus pencegahan hepatitis yaitu pemberian vaksin selama 3 kali saat bayi lahir, 1 bulan dan 3-6 bulan. Terus juga hepatitis vaksin dewasa nanti udah ada, insya Allah. Kalau misalnya ada pastilah berikutnya ada. Oke. Hah? Vaksin 25? Belum ada info sampai mana. Di orang aplikasinya juga udah nggak tahu di mana kali bentuknya, mau cetak kartunya juga nggak tahu di mana. Jadi kalau misalnya ada tuh yang datang ke puskesmas minta cetakin kartu vaksin, udah bingung kita cetak di mana ya, orang udah nggak ada lagi. Gitu. Terus jadi kesimpulannya hari ini, udah kesimpulan nih, udah pada ngamuk ya anak-anaknya. Kesimpulannya, jadi melansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, berdasarkan data yang diperoleh pada 2021. Ada sekitar 41 jiwa meninggal setiap tahunnya akibat penyakit tidak menular. Jadi kelihatannya bahayaannya menular ya, padahal sebenarnya kematiannya yang paling banyak itu penyakit tidak menular. Nah itu ada 41 juta Bu setiap tahunnya penduduk Indonesia, 41 juta. Angka tersebut setara dengan 71% jumlah kematian di dunia. Terus yang kedua adalah penyakit tidak menular merupakan jenis gangguan yang tidak dapat ditularkan dari pengidap orang lain. Meski tak dapat menular, beberapa jenis penyakit ini menjadi penyebab kematian tertinggi. Karena penyakit tidak menular bersifat kronis, yakni berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadinya secara perlahan-lahan. Nggak langsung kan, kayak punya penyakit itu maksudnya kena HIV atau apa. Tapi kalau misalnya ini kan dari awal sedikit. Sebutannya kill silent. Kill silent itu pembunuh secara diam-diam. Hipertensi dan kolesterol itu pembunuh secara diam-diam ya. Jadi harus rutin periksa. Kalau misalnya tidak diobatin. Jadi kalau misalnya udah terindikasi hipertensi, minum obat. Walaupun bosan juga minum obat tiap hari nggak apa-apa. Kayak saya nih kolesterolnya tinggi, saya minum obat tiap hari. Gitu biar enak makan gorengannya. Pokoknya habis makan bakso, makan gorengan, malamnya minum simvastatin. Nah, tapi kalau misalnya simvastatin nggak cepet Bu. Kalau misalnya kayak gitu, jadi dia tidak bisa diminum sewaktu-waktu ya. Kalau simvastatin, misalnya hari ini minum makan bakso, terus minum malamnya, besok nggak minum, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus rutin tiap hari minum. Walaupun misalnya kolesterolnya lagi bagus juga tetap aja minum. Tetap minum. Kecuali kalau misalnya mereknya atorvastatin. Atorvastatin itu beda. Cuman obatnya memang mahal, 80.000. Tiap hari, nggak bisa cuman sewaktu-waktu. Jadi kalau simvastatin itu harus tiap hari diminum. Benekol, ya bagus. Tapi sih kalau misalnya bisa juga sama, dikonsumsinya tiap hari karena dia penyembuhannya lambat. Tidak seperti yang merek yang ininya ya, yang bagusnya ya. Kalau misalnya bagusnya itu biasanya dia memang bisa sewaktu-waktu. Tapi itu untuk yang kolesterolnya masih kategorinya nggak tinggi banget. Tapi kalau misalnya tensinya masih 200
kolesterolnya masih 240 itu bisa pakai atorvastatin. Tapi kalau misalnya udah 300 itu nggak bisa, harus minum obat tiap hari. Ya. Masih 200. Oh masih bisa. Nah itu jadi apa pun tadi bahasa kerennya? Kill silent, pembunuh secara diam-diam. Jadi hipertensi sama kolesterol. Nah kadar gula juga sama sih, termasuk kalau misalnya gula, tapi lebih jahatnya kolesterolnya itu ya. Kader kesehatan merupakan anggota masyarakat yang berperan dalam bidang kesehatan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk hidup sehat dan bersih. Pola hidup sehat merupakan upaya dalam menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi tolong perlakukan PHBS ya. Semuanya lakuin cuci tangan untuk menghindari terjadinya resiko. Nah, juga aku dari Puskesmas meminta tolong ke ibu-ibu kader kesehatan juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau misalnya bisa, ya Bu Oktri, pulang dari sini sih kalau bisa ilmu yang saya sampaikan bisa disampaikan lagi ke yang lain. Karena masih 91% nih orang yang belum terdeteksi, belum ketahuan dia sebenarnya sakit apa enggak gitu. Nah, terus untuk bisa menjalankan upaya pengendalian penyakit tidak menular, kader kesehatan perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Insya Allah ada sih nanti di bulan November dalam pelaksanaan edukasi kesehatan mengenai faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi nanti ada target suntik hepatitis sama pemeriksaan gula untuk anak sekolah mulai bulan Juli. Gitu. 13 tahun ke atas. Juli. Ya udah, ada yang mau ditanya lagi, Bu? Kalau asam urat tinggi bisa kena stroke juga ya? Bisa. Iya. Awalnya nih kalau yang perlu dihindari juga salah satunya, ibu sering kesemutan enggak? Ini kalau misalnya udah sering gampang banget kesemutan itu patut ditakutin juga. Itu bisa ke arah stroke itu. Iya. Yang suka kebas, yang suka itu kan biasanya awalnya tuh dari ada masalah sama gangguan saraf keping. Cuman kan kalau misalnya udah ada gangguan, otomatis kan peredaran darahnya kan nggak lancar. Nah itu bisa mengakibatkan. Aku sama sih Bu, aku juga sama. Makanya sekarang rutin minum vitamin B1, B6, B12 atau neuropati. Iya, vitamin B1, B6, B12 untuk menghindari. Iya. Iya kayak stroke. Kadang aku suka duduk kayak gini tiba-tiba kesemutan aja. Nah itu bahaya sebenarnya. Aku juga udah mulai ini nih. Oh itu, udah sampai ke situnya? Gak ada rasa? Oh gitu. Ya Bu, hati-hati aja. Hindarin yang hijau-hijau ya. Hindarin yang hijau-hijau. Kayak misalnya gayam kangkung, genjer gitu. Ya sama. Kalau bisa hindarin. Biasanya sih ada masalah sama kaliumnya dia. Jadi gitu. Ini pada doyan banget kangkung. Kangkung ikan asin. Aku makan kangkung udah langsung sakit kalau udah makan kangkung. Pisang juga. Kalau bisa sih tambahin memang sama kalsium juga ya. Kalsium. Masalahnya jadi ini ada di kalium sama natriumnya dia. Jadi kalau misalnya bisa sih makan pisang banyak, aku bingung juga ya bilang suruh makan pisang banyak nantinya kembung ya. Emburgah gitu. Kalau saya mah paling pagi satu gitu. Nah boleh. Nah itu juga salah satu diet juga sih pagi sarapan pisang satu bisa. Pagi makannya satu. Ngenyangin juga kok kayak diet tuh. Pisang satu. Wah hati-hati. Kopi di belakang. Memang kalau misalnya sih sebenarnya kalau sudah orang terdiagnosa hipertensi sama DM, kalau misalnya bisa, sama kolesterol juga, kalau bisa obatnya jadi minumnya tiap hari, nggak cuma sewaktu-waktu. Karena kan obat kan kita minum nggak langsung jasper kan, dia juga ada prosesnya. Ibu minum hari ini baru terserap 2 hari kemudian, gitu. Jadi kalau misalnya bisa, kalau sudah terdiagnosis ya DM, HT sama kolesterol, kalau bisa minum obatnya tiap hari. Ya. Iya betul, istisahat. Ini bulan ini PTM kapan lagi? Udah sih aku udah mulai bikin tadi, nanti aku share hari ini. Iya belum. Mulainya Jumat, hari Jumat. Besok gimana? Oh
telepon. Maaf ya Bu kalau misalnya aku ada salah kata. Udah dia tinggal. Cukup sekian dari saya. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan. Semuanya nggak ada niat maksud untuk menyakiti ya Bu ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.